Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali menikmati hikmat pagi keluarga. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, kita bersama dengan keluarga Ibu Megawati Hendarjo. Saya persilahkan Tante Mega untuk memperkenalkan anggota keluarga. Shalom sahabat hikmat pagi yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam hikmat pagi keluarga yang akan kami ikuti bersama-sama. Saya akan perkenalkan, saya Megawati Hendarjo dan anak saya Kristina Ikarini, menantu saya Henry, dan cucu saya David dan Olin. Bapak dan Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memujikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 422 bait pertama dan ketiga. Yesus berpesan dalam malamnya, kamu harus jadi milik Allah. Masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersilalah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan geluh. Untuk sesamamu bersinar. Setelah kita memuji nama Tuhan, Yesus berpesan kepada kita bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Henry. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan telah sertai dan jagai kami dalam istirahat kami malam tadi, sehingga pagi ini kami dapat kembali bangun dengan wajah yang segar dan siap untuk memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan pimpin dan sertai kami. Biarlah melalui firman yang akan disampaikan oleh Bapak Utomo nanti akan dapat menjadi panduan bagi kami dalam kami melangkah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nats bacaan kita hari ini terambil dari Titus pasal 1 ayat 5-16. Tapi Olin akan bacakan ayat 10 dan 11. Karena sudah utama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran orang-orang semacam itu, harus ditutup mulutnya. Karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini tertib. Hidup tertib merupakan masalah yang cukup serius belakangan ini. Khususnya bagi masyarakat kota yang setiap hari harus berlomba dengan waktu. Suatu kali ada seseorang yang bercerita tentang sebuah kecelakaan saat ia menuju ke tempat retret di Cipanas. Selepas pintu tol Ciawi ke arah puncak, kendaraan yang ia tumpangi tersendat di pasar karena banyak mobil angkutan kota yang berhenti menunggu penumpang. Tiba-tiba sebuah mobil meluncur kencang dengan menggunakan jalur yang berlawanan. Pada saat yang bersamaan ada seorang yang menyeberang jalan itu. Tak terelakkan lagi, sisi kanan mobil itu menabrak sang penyeberang jalan hingga terpelanting dan terluka. Segera sang pengemudi turun dan memeriksa keadaan sang korban. Orang-orang yang menyaksikan kecelakaan itu mengerumuni lokasi kejadian. Karena luka sang korban cukup parah,
maka ia pun segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kesal pada sang pengemudi yang sembrono itu, hampir saja massa mengamuk dan nyaris memukulinya. Seandainya tidak ada aparat kepolisian yang segera datang ke lokasi kejadian. Sang pengemudi pun terpaksa mondok di kantor polisi sebagai akibat dari ketidaktertibannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah nyata di atas merupakan salah satu dari sekian banyak contoh dari mereka yang menuai hal yang tak menyenangkan akibat cara dan gaya hidup yang tidak tertib. Meskipun ada juga akibat buruk yang tidak segera terlihat. Misalnya, seorang siswa yang sering mencontek setiap ada ujian sekolah. Begitu ahlinya ia, sehingga tindakannya tidak pernah diketahui oleh guru pengawas. Ketika ia memasuki perguruan tinggi, ia tidak bisa mengulangi kebiasaannya dalam menyontek karena sistem ujian masuk yang begitu ketat. Akibatnya, ia pun tidak lulus ujian masuk perguruan tinggi. Bukankah setiap orang menginginkan buah yang baik untuk dituai? Buah yang demikian akan dituai oleh orang yang memiliki cara dan gaya hidup yang tertib. Hidup tertib merupakan salah satu karakter yang perlu dimiliki oleh setiap pengikut Kristus. Persis seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam teks Alkitab yang kita baca tadi. Saat itu Titus dipercaya sebagai pemimpin jemaat di Kreta. Orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu masih mewarisi cara dan gaya hidup yang lama, seperti angkuh, pemberang atau pemarah, peminum, serakah dan sebagainya. Bandingkan ayat 7. Sebagai pemimpin jemaat, Titus ditugaskan untuk mengatur apa yang masih perlu diatur, di antaranya membenahi keadaan jemaat dari cara dan gaya hidup yang tidak tertib. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, untuk membentuk sikap hidup yang tertib, Titus tidak mungkin menjalankannya seorang diri. Paulus membimbing Titus untuk mengangkat sejumlah penatua yang memiliki kriteria tertentu, ayat 7 sampai dengan 9. Dengan maksud menolong Titus menularkan sikap hidup tertib di tengah-tengah jemaat. Dalam nasihat selanjutnya, Paulus menegaskan bahwa sikap hidup yang sembrono bukanlah sikap hidup pengikut Kristus. Bandingkan ayat 11 sampai dengan ayat 16. Sikap hidup yang tertib mengandalkan kemampuan kita dalam mengatur diri sendiri dan segala sesuatu yang ada di sekitar untuk mencapai sikap hidup seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, buah dari hasil sikap hidup tertib memang tidak dapat segera dinikmati. Namun di dalam Tuhan, sikap tertib pasti menghasilkan buah-buah yang baik. Mari kita tanamkan dan kembangkan sikap hidup tertib dalam keseharian. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu pagi ini kami diingatkan bahwa ketertiban, hidup tertib itu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kami sebagai pengikut Kristus. Murid-murid Kristus wajib memiliki hidup tertib. Oleh karena itu ajar kami Tuhan untuk boleh hidup tertib dari sekarang, supaya kami membangun gaya hidup dan cara hidup tertib, sehingga kami tidak merugikan orang lain, kami tidak merugikan diri sendiri, dan kami memuliakan Allah di dalam segala waktu. Berkati kami semua, dan kami percaya Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara David, ya. Kalau kamu ditanya, kira-kira kamu itu pribadi yang tertib atau tidak? Kalau menurut saya sendiri merupakan pribadi yang tertib ya. Mantap. David, kira-kira untuk bisa tertib itu bagaimana caranya ya? Oh, untuk bisa tertib, pertama saya itu membagi waktu dengan baik, dan yang kedua konsisten. Itu saja dari saya. Oke, bagus. Terima kasih ya David. Oh iya. Ya Bapak Ibu, demikianlah hikmat pagi kita hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan boleh menjadi pegangan dalam hidup kita masing-masing.
Selamat melanjutkan aktivitas kita kembali. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.